Setelah menang dalam pertempuran Okehazama, klan Oda yang awalnya daimyo kelas 2, kini berubah menjadi daimyo kelas 1, yang kekuatannya layak untuk diperhitungkan. Tapi, sebelum itu, membahas Sengoku Jidai langsung dari Okehazama itu ibarat kita main game, tapi ngelewatin tutorialnya. Nyatanya, Sengoku Jidai itu udah berlangsung selama ratusan tahun, dan Okehazama itu tepat sekian tahun dari Perang Onin. Lantas, kenapa sih kita butuh ratusan tahun hanya untuk nyatuin Jepang? Nah, di sini gue bakal nyoba memberi gambaran sederhana gimana sih era Sengoku itu. Setelah itu, baru deh kita fokusin lagi ceritanya ke tokoh utama kita, yaitu Oda Nobunaga. Sengoku Jidai itu kan bermulai dari runtuhnya otoritas shogun saat Perang Onin. Nah, dari situ dimulailah pemberontakan. Dengan absennya otoritas sentral, sebagai penengah dan penegak hukum, permasalahan yang awalnya bisa diselesaikan secara jalur hukum, kini hanya berlaku hukum rimba. Yang kuatlah yang menang, dan yang kuatlah yang benar. Sebuah battle royale, di mana yang tersisalah yang menjadi juara. Kurang lebih sih seperti itu. Sekarang kita kembali ke Provinsi Owari. Setelah kemenangannya di dalam pertempuran Okehazama, semua mata tertuju kepada klan Oda. Kayak, siapa sih nih orang? Bisa-bisanya dia menghancurkan klan Imagawa dalam sekali serang. Oh ya, buat kalian yang bertanya, emang seberapa kuat sih Imagawa ini? Jawabannya sih agak rumit. Soalnya dalam perang itu kan banyak faktor, mulai dari kualitas sumber daya manusianya, baik kepemimpinan maupun seberapa profesional tentara mereka. Sumber daya alam dan kapasitas industri mereka pun pasti menjadi suatu hal yang layak untuk diperhitungkan. Tapi kan ini bukan zaman perang modern. Cara paling sederhana untuk mengukur kekuatannya mereka sih kayak gini. Sekarang kalau provinsi mereka memiliki nilai strategis, entah itu posisi, kekayaan sumber daya alam, atau lainnya, maka secara teori mereka dapat mendatangkan tentara lebih banyak. Ya, kalau tentaranya mereka lebih besar, otomatis mereka lebih kuat. Kayak gitu aja sih. Nah, di dalam peta, meskipun Imagawa menguasai 2 provinsi, provinsi tersebut bukanlah provinsi yang kaya. Tanah mereka kurang subur dan populasi mereka kurang tinggi. Ekspedisi yang dilancarkan oleh Imagawa menuju Kyoto adalah semua kekayaan yang ia miliki, yang ia siapkan selama bertahun-tahun. Itulah kenapa, begitu dia kalah dalam Okehazama, klan Imagawa pun menjadi klan yang sangat lemah. Ditambah lagi, era Sengoku adalah zaman penuh ketidakpercayaan. Apabila kalian menggerakkan pasukan keluar dari provinsi, sekali saja klan-klan tetangga sekitar akan segera menduduki wilayah kalian yang sedang lemah dari penjagaan itu. Nah, setelah kemenangan dalam Okehazama, Oda pun menjalin aliansi dengan klan Matsudaira. Dan dengan adanya provinsi pembatas antara Owari dengan klan-klan besar di timur, Nobunaga tidak perlu takut kediamannya akan terancam. Atau ya setidaknya kalau misal mereka diserang, mereka harus melewati klan Matsudaira dahulu. Dengan terjaminnya sisi belakang Oda, kini mereka hanya perlu melihat ke barat. Di sana hanya terdapat 2 klan besar yang menghalangi jalan Oda Nobunaga untuk mengklaim gelar kesogunan, yaitu klan Azai dan klan Saito. Apabila Oda Nobunaga dapat mendudukan 2 klan ini, maka jalan Nobunaga menuju Kyoto pun akan sangat terbuka lebar. Yang pertama, ia menjalin hubungan diplomatik dengan klan Azai dengan cara menikahkan adiknya dengan pemimpin klan Azai saat itu, dengan harapan dapat mengamankan aliansi antar kedua klan. Sekarang tinggal klan Saito, penguasa dari provinsi Mino. Untuk memahami hubungan antara kedua klan, kita perlu kembali ke masa lalu. Dulunya, Saito Oda merupakan klan rival yang sering terjadi konflik di perbatasan mereka. Untuk mengatasinya, pemimpin klan Oda yang terdahulu menikahkan Oda Nobunaga dengan anak perempuan dari klan Saito, yang mana hal tersebut secara praktek menempatkan Oda Nobunaga sebagai menantu dari pemimpin klan Saito. Nah, di saat konfrontasi antara klan Imagawa dengan klan Oda terjadi konflik internal di dalam klan Saito. Anak tertua dari klan Saito, yaitu Saito Yoshihatsu, ia khawatir apabila suatu saat ayahnya meninggal, tahta kepenerusan klan Saito tidak akan jatuh kepadanya, melainkan saudara-saudara dari Yoshihatsu. Hal ini dikarenakan beredar rumor kalau Yoshihatsu bukanlah anak sah dari Saito Dosan. Akhirnya, Yoshihatsu pun membunuh kedua saudara laki-lakinya, bahkan sampai terang-terangan memberontak dan mencoba menggulingkan ayahnya. Saito Dosan, selaku pemimpin klan saat itu, mencoba meminta pertolongan terhadap menantunya, yaitu Oda Nobunaga, dengan janji ia akan dinominasikan sebagai penerus penguasa Provinsi Mino. Namun sayang, sebelum bantuan datang, Saito Dosan sudah terbunuh dan kalah terlebih dahulu. Dan dengan naiknya Saito Yoshihatsu sebagai penguasa Mino, kedamaian yang terjaga selama 11 tahun antara Oda dan Saito pun akhirnya pecah.
Yoshiatsu bersama pengikutnya melanjutkan permusuhan antara klan Oda dan klan Saito. Di bawah kondisi tersebut, dengan dalih membalaskan kematian penguasa provinsi Mino, yang juga merupakan mertuanya, Oda Nobunaga mempersiapkan pasukan ekspedisi untuk menaklukkan provinsi Mino. Namun sayang, sebelum Yoshiatsu merasakan invasi skala penuh dari klan Oda, Yoshiatsu meninggal secara mendadak karena penyakit lepar, dan kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Saito Tatsuoki. Tetapi Tatsuoki ini bukanlah pemimpin yang cakap. Banyak pengikutnya melihat Tatsuoki ini sebagai pemimpin yang kurang efektif. Apalagi setelah beredar cerita kalau kematian Yoshiatsu adalah hukuman ilahi, karena dengan tega membunuh saudara-saudara beserta ayahnya. Kondisi seperti ini benar-benar seperti keberuntungan bagi klan Oda. Dengan melemahnya kepemimpinan klan Saito, hal tersebut mempermudah penaklukan provinsi Mino itu sendiri. Oda pun melancarkan invasi menuju provinsi Mino. Dari tahun 1561 hingga 1563, serangan-serangannya dilancarkan Oda dapat ditahan, bahkan bisa dipukul mundur oleh pengikut klan Saito. Pada akhirnya, di tahun 1564, Oda pun mengirimkan Hideyoshi Toyotomi untuk mengatasi para pengikut Saito ini. Karena, tanpa pengikutnya, Saito Tatsuoki ini bukanlah apa-apa di mata Oda. Hideyoshi sendiri merupakan seorang yang cerdik dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, mulai dari menyuap, intimidasi, dan iming-imingi wilayah. Dengan kecerdikannya, satu persatu pengikut dari klan Saito pun mulai berbalik haluan, dan dengan banyaknya pengikut Saito yang berpindah faksi, akhirnya jalan menuju pusat kediaman klan Saito, yaitu Kastil Inabayama, akhirnya terbuka lebar. Tetapi kediaman klan Saito ini terletak di posisi yang sangat strategis. Posisinya yang di puncak gunung dengan medan yang sangat sulit dicapai, apalagi ditambah dengan dekatnya dengan hulu sungai, membuat Kastil Inabayama ini seperti hampir tidak bisa ditembus. Oda pun mengutus Hideyoshi untuk membangun kastil tepat di depan Kastil Inabayama ini. Ya, nggak di depan banget sih, tapi pada intinya dekat banget, sampai-sampai bisa mengurangi ruang gerak dari klan Saito. Selain untuk mengurangi ruang gerak dari klan Saito, pembangunan benteng ini juga diharapkan mampu menjadi basis operasi militer, tempat suplai logistik, dan tempat untuk menjaga garis belakang apabila terjadi hal di luar kendali saat berlangsungnya pengapungan. Ya, mirip-mirip strategi Belanda saat melawan Pangeran Diponegoro, yaitu Benteng Stetsel. Tapi kalian tahu sendiri, tugas yang diberikan Nobunaga Oda ini sulit banget. Ya, bayangin aja, disuruh bangun sebuah benteng yang jaraknya itu dekat banget dengan wilayah musuh. Orang waras mana sih yang bakal biarin orang lain bikin benteng di depan rumah mereka? Rombongan Hideyoshi pun pasti akan sangat rawan terhadap serangan-serangan kejutan dari pasukan Saito. Tetapi, menurut legenda yang beredar, Hideyoshi dapat membangun kastil ini hanya dalam waktu semalam. Tapi ya tentu saja cuma legenda. Namun yang dapat disimpul di sini sih, Hideyoshi ini bangun kastilnya cepat banget. Sampai-sampai musuhnya kaget dan tidak dapat bereaksi untuk memberikan serangan yang efektif untuk mencegah berdirinya kastil tersebut. Dan dengan berdirinya kastil ini, persiapan Oda untuk melenyapkan klan Saito dan menjadi penguasa tunggal di provinsi Mino pun sudah siap. Pasukan Oda mulai bergerak untuk mengepung kastil Inabayama. Tetapi Hideyoshi tidak berhenti sampai di situ saja. Selama masa pengerjaan kastil Sonomata, kastil yang tepat dibangun di depan kastil Inabayama ini, ia mendapati jalur rahasia untuk menyelinap masuk ke dalam kastil Inabayama. Ia pun menyarankan untuk mengirimkan sekelompok pasukan kecil yang bertujuan untuk menyelinap masuk dan membukakan pintu gerbang kastil Inabayama ini dari dalam. Nobunaga menyetujuinya dan mengirimkan beberapa pasukan di bawah pimpinan Hideyoshi ini. Besoknya, pasukan Oda yang sudah di depan gerbang kastil Inabayama pun bergerak. Di waktu yang bersamaan, pasukan kecil yang dipimpin oleh Hideyoshi ini menyelap masuk dan dengan segera meledakkan gudang Mesiu. Ledakan yang terjadi memicu kekacauan di dalam kastil. Terjadi kebingungan di mana-mana. Apakah musuh menyerang dari dua sisi atau bagaimana? Di tengah-tengah kekacauan tersebut pun, Hideyoshi segera bergegas maju menuju gerbang utama, menebas siapa saja yang menghalangi jalannya dan membuka gerbang kastil Inabayama. Pasukan Oda yang melihat kesempatan itu pun segera bergegas masuk dan menetralkan pasukan menjaga kastil. Dan dengan terbukanya gerbang kastil Inabayama, selesai sudah. Tamatlah riwayat klan Saito beserta sisa-sisa pengikutnya. Kebanyakan dari pasukan Karisun menyerah di momen pasukan Oda Nobunaga memasuki kastil tersebut. Dan dengan jatuhnya kastil Inabayama ini, provinsi Mino pun sukses ditaklukkan oleh Nobunaga Oda. Jatuhnya Mino dan terbangunnya aliansi antara Azai dan Oda, kini gerbang Oda menuju Kyoto pun terbuka lebar. Yang dibutakan Oda hanyalah satu, alasan atau dalih untuk menaklukkan Kyoto. Ya karena kan meskipun katakanlah nih, semua daimyo udah saling beradu kekuasaan untuk menjadi nomor satu. Tetapi
Ketika ada orang yang tiba-tiba datang untuk mengambil kursi tersebut, bisa dipastikan semua daimyo akan bersatu dan memerangi Oda Nobunaga. Imagawa saja yang sebelumnya mencoba menguasai Kyoto, ia hanya berdalih ingin membantu kesogunan yang baru berdiri. Oda Nobunaga membutuhkan alasan yang kuat. Ia membutuhkan suatu kunci yang bisa ia gunakan untuk memuluskan jalannya menuju Kyoto. Tapi, apakah itu? Temukan jawabannya di seri selanjutnya. So ya, itu tadi cerita dari penaklukan Provinsi Mino sama klan Oda. Sebenarnya ada hal lain sih yang nggak gua ceritain di sini, yaitu kan dari tadi gua sebutin Hideyoshi. Tapi nyatanya zaman segitu itu, Hideyoshi itu belum punya nama sebagai Hideyoshi. Hah? Maksudnya? Jadi gini, orang-orang zaman Sengoku itu entah kenapa punya kebiasaan buat ganti-ganti nama. Sebagai contohnya, Hideyoshi ini dulunya punya nama asli Tokichiro Kinoshita. Setelah itu ia mengganti namanya menjadi Hashiba Hideyoshi, dan sebetulnya masih ada lagi nama-nama dari Hideyoshi ini. Tapi gua bakal pakai nama yang populer aja karena biar kakak ribet aja sih. Itu aja cerita dari gua, semoga kalian suka dan masih banyak lagi cerita yang bakal kita cover, and feel free to share, comment, and like, and subs. Thank you.